فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, ketika ditanya tentang bir wal uquq, berbakti dan durhaka, beliau ketika ditanya apa definisi seseorang dikatakan berbakti dan apa definisi seseorang dikatakan durhaka, maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-birru an tabdhul lahuma ma malakta. Berbakti adalah engkau memperjuangkan di dalam memberikan segala apa yang engkau miliki kepada kedua orang tuamu. Engkau berjuang memberikan dari seluruh apa yang engkau miliki untuk kedua orang tuamu. Itulah berbakti. An tabdhul lahuma ma malakta. Engkau berjuang memberikan segala apa yang engkau miliki untuk keduanya. Ini definisi berbakti kepada orang tua. Apa yang kita miliki, harta, berikan apa yang bisa kita berikan untuk orang tua. Apa yang kita miliki, kekuatan, berikan segala kekuatan itu untuk berbuat baik kepada orang tua. Apa yang kau miliki, waktu, berikan waktumu untuk orang tua. Berjuang memberikan segala apa yang kau miliki dan kau berikan kepada kedua orang tua. Itu apa? Berbakti. Ini definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wa an tuti'ahuma fima amaraka bih. Dan engkau berjuang mentaati keduanya di setiap perintahnya. Ma lam ya'muraka bima'siyatillah, selama mereka tidak merintahmu dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Nah, definisi ini adalah makna yang jami', makna yang mencangkup semua kebaikan. Ya. Apa yang kita miliki engkau berikan kepada orang tuamu. Harta, kekuatan, waktu. Ada waktu orang tua ingin berjumpa, berjuang menemuinya. Walau hanya 1 hari. Orang tua sudah kangen dengan kita, berjuang untuk menemuinya. Walau hanya 1 jam. Subhanallah. Berjuang memberikan apa yang kau miliki dan kau berikan kepada orang tuamu. Subhanallah. Ingin berbicara sebentar, walau sesaat, berjuanglah untuk berbicara dengan orang tua. Orang tua kangen pengen jumpa sama kita, walau hanya 5 menit, berusahalah untuk minta izin sama Ustaz. Ustaz, anak minta izin mau jumpa sama orang tua. Walau 5 menit. Jangan ditunda. Oh, lagi belajar, nanti sebentar lah. Tinggalkan dulu. Kita tahu orang tua ingin berjumpa dengan kita, berjumpa dengan. Kita tahu orang tua pengen beli sesuatu dan kita tahu kita punya uang, belikan. Itu berbakti sama orang tua seperti itu. Nah, definisi ini hafalkan baik-baik.
an tabdhul lahuma ma malakta. Kau berjuang memberikan segalanya kepada orang tuamu dari seluruh apa yang kau miliki. Subhanallah. Ya, apa yang kita punya orang tua ingin berikan. Oh, ini hadiah dari teman, nggak boleh ibu pakai ini. Lah, ada cerita. Nah, kita dapat hadiah dari teman, sajadah misalnya. Ternyata kita lihat orang tua kita suka pakai sajadah itu. Kita terkadang dapat hadiah dari teman, dari kawan, dapat hadiah dari pesantren misalnya. Kemudian orang tua kita melihat hadiah ini sesuatu yang dia sukai, maka segera berikan. Belum mau? Silakan. Berjuang untuk memberikan apa yang kau miliki. Ya. Wa an tuti'ahuma fima amaraka bih. Dan engkau mentaati keduanya di setiap perintahnya, selama mereka tidak memerintahmu untuk bermaksiat kepada siapa? Allah. Wal uquq, itu definisi berbakti. Baik, sekarang definisi durhaka. Wal uquq an tahjurahuma wa tahrimahuma. Durhaka adalah lawannya. Engkau mengharamkan dari semua apa yang kau miliki untuk kedua orang tuamu. Dan kau mengabaikan semua yang diinginkan oleh orang tuamu. Itu durhaka. Lawannya bir. Kalau berbakti adalah dengan berjuang memberikan segala apa yang kita miliki, maka lawannya menjadi definisi durhaka. Menghalangi keinginan orang tua. Dia menginginkan sesuatu, kita halangi. Padahal kita mampu memberikannya. Kita abaikan keinginannya. Dan mengharamkan apa yang diinginkan oleh orang tua. Oh, nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Padahal boleh dalam Islam. Ya. Tetapi dalam tanda kutip, seandainya apa yang diinginkan oleh orang tua bisa berdampak sesuatu yang membahayakannya, maka tinggal kita jelaskan dengan lemah lembut bahwa ini bisa membahayakan. Kalau saya berikan ini bisa berdampak kepada mudarat, maka jangan diberikan. Tidak semua yang diinginkan orang tua kita berikan. Maka poinnya tadi, selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, tetapi kalau sifatnya bermaksiat kepada Allah, orang tua kita ingin minum khamar, kita berikan? La. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya orang tua kita punya permintaan yang sifatnya bermaksiat kepada Allah, ya, mengkonsumsi hal-hal yang terlarang, kita berikan? La, tidak. Baik, ini definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah. Maka ini satu poin yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Dan ini makna yang sifatnya jami', mencangkup semua jenis kebaikan. Masuk dalam kategori berbakti kepada orang tua. Dan lawannya durhaka kepada orang tua. Baik. Kemudian al-muallif sang pengarang kitab mengatakan wal uququ yatafawat. Durhaka kepada orang tua itu bertingkat-tingkat levelnya. Kama anna al-birra wal ihsan yatafawat. Sebagaimana berbakti kepada orang tua itu bertingkat-tingkat.
Wal ityanu bil birri wal ihsan kullihi matlubun fi hudud istita'atil mar'i. Mendatangkan satu kebaikan dari setiap tuntutan dan keinginan orang tua itu terkadang berada pada batasan kemampuan seseorang. Memberikan segala tuntutan orang tua, ya, itu tergantung pada batasan kemampuan kita. Fi hudud istita'atil mar'i. Ini juga menjadi poin penting, kaidah di dalam berbakti kepada orang tua, bahwa melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua tidak semuanya harus diberikan untuknya, karena tentu dilihat juga dari sisi kemampuan kita. Orang tua kita pengen mobil, kita nggak punya uang, apa akhirnya kita harus ngutang? Harus ngutang, pinjam uang ke sana, pinjam uang ke sini, mempersulit diri? Tidak. Tergantung kemampuan. Orang tua punya anak 5. Yang satu kaya, yang kedua miskin, yang ketiga miskin, yang keempat miskin, yang keempat miskin. Maka siapa yang dituntut untuk berjuang melayani orang tuanya? Ketika orang tua yang menginginkan sesuatu dan dia punya kemampuan, dia yang mampu. Oh, kok saya terus? Kenapa anak yang lain tidak berjuang? Dia tidak punya kemampuan. Nah, disinilah seorang yang memiliki harta berjuang untuk melayani orang tuanya ketika orang tuanya menginginkan sesuatu dari anaknya. Berjuang untuk berbakti kepada orang tua. Maka di sini beliau mengatakan durhaka itu bertingkat-tingkat, sebagaimana juga berbakti bertingkat-tingkat, sesuai dengan kadar kemampuan. Berbakti fi hudud istita'atil mar'i, batasan kemampuan seseorang. Yang satu punya kendaraan, yang lain tidak punya kendaraan. Orang tua ingin pergi belanja ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Siapa yang harus mendampingi orang tua? Yang nggak punya kendaraan terbatas. Maka yang punya kendaraan dia berjuang di sana. Ya, ibu sama saya saja. Kenapa? Karena saya punya kendaraan. Demikian ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah. Dan ini sangat penting. Kelak kita akan tahu nanti. Ketika Allah berikan kepada adik kita, abang kita, diri kita, ternyata siapa yang punya banyak, berbeda. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat, anak yang kelima, diberikan oleh Allah kemampuan yang berbeda, finansial. Yang satu bekerja di dinas ini, dinas itu, dia bekerja sebagai ini, sebagai itu. Tentu penghasilannya berbeda-beda. Walau dari orang tua yang satu. Dan rezeki murni Allah yang menentukan. Ya. Jadi harus tahu diri. Yang punya kemampuan berlebih, maka disitulah kemuliaan Anda untuk berjuang melayani orang tua. Bukan malah merasa terbebani, tidak. Semakin banyak kita memberikan untuk orang tua dan berjuang berbakti kepadanya, disitulah pintu surga Anda. Berharaplah di sana Anda mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akan tetapi terkadang syaitan membuat manusia tergelincir dengan bisikannya. Yang seharusnya kita merasa berbahagia, merasa mulia, bisa berbakti, memberikan segala apa yang kita miliki untuk orang tua. Akan tetapi syaitan membisikkan kita dengan bisikan yang lain. Apa engkau tak rugi
Engkau keluarkan semua sedangkan adikmu, keluargamu, saudaramu tak memberikan. Apa engkau tak rugi semua uangmu habis untuk orang tuamu? Saudaramu tidak. Tidak ada yang berkurang dari mereka sedikit pun. Ini bisikan syaitan ya ikhwan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu membisikkan, menjanjikan kefakiran kepada diri manusia. Dibisikkan selalu oleh syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Syaitan membisikkan kepada manusia rasa takut dengan kefakiran. Tetapi Allah menjanjikan kalian ampunannya dan karunia-Nya. Ya. Jadi lihat sisi positif. Dan ingat, uang yang kita belanjakan untuk orang tua, uang yang kita infakkan untuk orang tua, itulah tabungan kita sesungguhnya. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan itu. Nabi SAW mengatakan tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Ma naqasat sadaqatun min mal. Justru kita menabung di sana. Uang yang kita belanjakan di jalan Allah itulah tabungan kita yang sesungguhnya. Ya. Jadi jangan pernah mengira uang saya habis. Naam. Hitungan dunia habis. Tetapi kita wajib beriman dengan hari akhirat. Akan ada hari pembalasan. Akan ada hari perhitungan. Yaumul hisab, yaumul jaza, yaumuddin. Maliki yaumiddin. Selalu kita baca setiap rakaat salat kita. Maliki yaumiddin. Dialah Allah yang maha berkuasa di hari pembalasan. Yaumuddin. Din di sini bukan agama. Yaumul jaza, yaumul hisab, hari pembalasan. Dalam surat Al-Fatihah kita selalu diingatkan dengan hari pembalasan. Hari di mana setiap usaha manusia akan mendapatkan balasannya. Itulah hari kiamat. Itu akan membantu kita untuk ringan memberi sesuatu. Ingat dengan hari pembalasan. Semua yang kita berikan akan ada balasannya. Ya, mungkin berkurang harta kita di dunia ini. Tetapi yakinlah akan ada waktu di mana semua yang kita berikan itu akan dibalas dengan kelipatan yang besar. Allah akan membalas dengan kelipatan yang besar. Wa huwa maidan munafasah. Dan berbakti ini adalah media seseorang untuk berlomba-lomba. Maidan munafasah, lapangan pacu. Berbakti kepada orang tua adalah lapangan seseorang di dalam berlomba dan berpacu. Wal 'uquq matlubun al-bu'du anhu kullihi. Dan durhaka adalah tertuntutnya seseorang untuk menjauh dari hal-hal yang bisa menjerumuskannya. Durhaka itu adalah menjauh seseorang dari apa yang bisa membuat dia terhitung dalam kedurhakaan. Wal hadaru minhu kullihi. Dan hendaknya seorang waspada dari seluruh kategori yang dikatakan perbuatan itu adalah durhaka kepada orang tua. Wal isa'atu ilal walidaini bil qawli awil fi'l. Melakukan keburukan, kejahatan kepada orang tua bisa dengan perkataan dan bisa dengan perbuatan. Durhaka kepada orang tua itu tidak mesti dengan fisik.
Ustaz, saya kan nggak mukul orang tua. Saya kan nggak sepak orang tua. Saya cuma ngomong, Ustaz. Al-isa'atu ilal walidaini bil qawli awil fi'il. Durhaka kepada orang tua itu bisa dengan ucapan dan bisa dengan perbuatan. Dan perlu kita ketahui ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar melainkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya setelah orang tuanya bersusah payah mendidiknya, melahirkannya, membesarkannya, melayaninya di waktu dia kecil. Tidak ada kemungkaran yang lebih buruk dibandingkan kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya yang telah bersusah payah mendidiknya, membesarkannya, melayaninya, menjaganya, melindunginya. Bayangkan ma'asyar muslimin, ada teman kita baik sama kita, selalu dia belikan kita ini, belikan kita itu, dia berikan kita hadiah, dia berikan kita macam-macam. Kita diajak jalan-jalan sama dia, tiba-tiba kita tikam dia dari belakang. Setelah bersusah payah dia menunjukkan kebaikannya kepada kita, bagaimana perasaan dia? Dia berikan kita ini itu, ditraktir kita makan ini itu. Tiba-tiba ada sikap kita yang melukainya. Kita justru mencelanya, memukulnya. Seperti itulah buruknya seseorang yang telah diperlakukan baik. Orang tua sudah berbuat banyak untuk kita, tetapi tiba-tiba kita balas dengan ucapan dan perbuatan yang tidak baik. Maka itulah pengingkaran yang paling besar. Membalas kebaikan dengan keburukan. Peribahasa mengatakan apa? Air susu dibalas dengan itulah dia durhaka. Air susu dibalas dengan air tuba. Maka ingat, sebelum kita melontarkan perkataan yang menyakitkan untuk orang tua, sebelum kita melakukan perbuatan yang bisa menyakitinya, ingat kebaikan orang tua. Dahulu dia telah berjuang untuk kita, melayani kita dan segala-galanya. Maka tidak ada pengingkaran yang paling rusak melainkan membalas kebaikan dengan keburukan. Hati-hati ma'asyar muslimin oleh Allah. Bawakan kepada diri kita bagaimana perasaan kita seandainya kita melakukan kebaikan untuk teman kita, kita mencintai dia, kita ajak dia jalan-jalan, kita traktir dia makan, kita belikan dia ini, kita hadiahkan dia itu. Tiba-tiba dia membicarakan kita, keburukan-keburukan kita di teman-teman yang lain. Bagaimana perasaan itu? Ternyata dia menyimpan dendam. Dia membenci kita, bahkan dia melukai kita, bahkan dia mengambil harta kita. Bagaimana perasaan antum? Kebaikan-kebaikan antum selama ini dibalas dengan keburukan oleh dia. Menyakitkan. Seperti itulah orang tua. Jangan kebaikan-kebaikan dibalas dengan keburukan. Bawakan kepada diri kita bagaimana perasaan kita seandainya kita memperlakukan orang tua kita seperti itu. Ini poin yang sangat penting, ahibati fillah.